Madalena, señorita. Sí, vamos a tener una cena mañana. Muchas gracias. It's alright. It's alright. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Meg, istrinya yang bernama Karen, si sulung yang bernama Julie, dan si bungsu yang bernama Megan. Di mana kebetulan juga hari itu mereka akan merayakan hari ulang tahun si bungsu yang ke-6 tahun. Hari itu Karen memutuskan bekerja setengah hari karena ia harus membeli beberapa keperluan pesta dan juga dekorasi. Di perjalanan ia menelpon Julie yang ternyata meninggalkan kegiatan sekolah hanya untuk mendekorasi ruangan pesta. Julie mengatakan ia sudah meminta bibi pembantu membawa Megan ke taman agar ia tak ikut mengacak-ngacak hiasan pesta. Sesaat kemudian Julie mengatakan seseorang datang. Dari telepon, Karen kaget mendengar putrinya tersedak seperti dicekik oleh seseorang. I thought that maybe if we connected right now. Yeah. Julie? Julie? I hear you. Karen berusaha memanggil putrinya yang samar-samar hanya terdengar suara Julie merintih. Tentu Karen pun panik dan mengira rumahnya telah kemasukan perampok. Karen mencoba meminta siapapun menelpon 911, namun tak ada seorang pun yang bisa membantunya. Dan rupanya saat itu Julie tengah diperkosa oleh seseorang tak dikenal dengan sangat sadis. Tak hanya itu, setelah melakukan aksi tersebut, si pelaku tanpa perasaan langsung menghantam Julie dengan baskom kaca. Hingga kemudian Julie pun tewas di tempat. Julie! Dengan perasaan cemas tak karuan, Karen bergegas pulang. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya ia melihat sudah banyak petugas berjaga di rumahnya. Tentu ia merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi pada putrinya. Hari itu juga Karen diberikan beberapa pertanyaan oleh seorang detektif bernama Danilo. Ia menanyakan apa saja yang Karen ketahui sebelum Julie mendapatkan serangan tersebut. Karen pun menceritakan urutan kejadiannya sampai insiden tersebut terjadi. Namun sayang sekali detektif Danilo tak mendapatkan petunjuk apapun dari informasi Karen. Malam itu terpaksa Karen tinggal di rumah saudaranya. Megan pun menanyakan perihal ulang tahunnya dan juga Julie yang tak terlihat sejak tadi sore. Dan pertanyaan tersebut benar-benar membuat hati seorang Karen hancur. Beberapa hari kemudian Karen mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus putrinya. Danilo pun memberikan kabar baik di mana ia telah mendapatkan beberapa orang yang datang ke rumah Karen hari itu. Ia mengatakan ia hanya perlu melakukan beberapa tes pada mereka semua karena Danilo telah mendapatkan sampel sperma yang tertinggal di tubuh Julia. Melihat Karen yang begitu depresi dengan kejadian tersebut, detektif menyarankan agar Karen bergabung dalam sebuah grup curhat yang diisi oleh orang-orang yang kehilangan anak-anak mereka karena tindak kriminal. Di malam yang sama, Meg dan Karen akhirnya mendatangi grup tersebut, di mana saat itu sedang diadakan sesi curhat oleh beberapa orang. Di sana Karen berkenalan dengan Angel, salah satu member di mana anak satu-satunya telah tewas dibunuh oleh seseorang tak dikenal. Beberapa saat kemudian, Karen yang sedang mencari toilet tak sengaja masuk ke sebuah ruangan di mana ia melihat beberapa orang sedang mengadakan rapat rahasia. Seseorang yang bernama Pak Sidney kemudian menunjukkan arah ke toilet pada Karen. Hari berikutnya Karen mendapatkan telepon dari si detektif. Ia mengatakan kalau ia telah menangkap seorang kurir bernama Robert Du yang hari itu memang datang ke rumah Karen untuk mengantarkan beberapa belanjaan Karen. Tak hanya itu, tes DNA juga menunjukkan adanya kecocokan dengan sampel sperma di tubuh Julie. Selang beberapa hari, sidang atas kasus perkosaan Julie pun diadakan. Karen dan Meg terlihat kaget lantaran pengacara yang akan menangani kasusnya digantikan dengan pengacara yang baru.
Orang yang bernama Howard itu mengatakan pengacara sebelumnya berhalangan hadir, namun ia merasa cukup mampu memenangkan kasus tersebut. Beberapa saat kemudian sidang pun dimulai. Terlihat si Robert memperlihatkan tampang yang sama sekali tak menyesali perbuatannya. Karen terus menatap tajam pria yang telah membunuh putrinya dengan sangat sadis. Setelah penuntut membacakan tuntutan, pengacara Robert yang bernama Miss Luke mengatakan kalau hasil tes DNA tidak valid karena ia tak pernah diberikan 25% dari hasil sampel untuk kliennya melakukan tes DNA secara pribadi. Miss Luke meminta pihak penuntut menunjukkan bukti tersebut. Namun sayang, pihak penuntut tak bisa menunjukkannya karena masih dibawa oleh pengacara yang lama. Miss Luke kemudian meminta hakim membebaskan Robert karena hasil tes DNA tidak valid adanya. Dan karena pihak penuntut tak bisa menunjukkan sampel buktinya, hakim memutuskan Robert tidak bersalah dan mengakhiri persidangan. Case dismissed. Tentu hal itu membuat Karen dan suaminya sangat kesal. Mereka harus melihat pembunuh putri mereka bebas begitu saja. Kecewa dengan proses hukum, Karen pergi ke pusat data pengadilan. Ia mengecek data orang yang bernama Robert Doe dan berhasil mendapatkan sebuah berkas yang berisi profil lengkap dengan berbagai kasus yang pernah ia lakukan. Dengan sebuah peta, Karen mulai menyusuri satu kota kecil yang berjarak beberapa jam dari tempatnya, di mana ternyata lokasi tempat tinggal Robert adalah di sebuah hotel. Dari sebuah coffee shop, Karen mulai memantau aktivitas orang-orang di sana. Terlihat kemudian Robert keluar dari persembunyiannya dan karena penasaran, Karen pun memutuskan mengikuti kemana ia pergi. Sejak hari itu, Karen sering menghabiskan waktunya untuk membuntuti Robert. Ia yakin Robert yang berwatak kriminal akan selalu menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan aksi kejahatan. Akhirnya kekhawatiran Karen benar-benar terjadi saat Robert mengantarkan belanjaan pada seorang wanita. Ia terlihat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Karen yakin Robert berniat jahat pada wanita tersebut. Robert terlihat sangat tertarik dengan wanita itu, namun karena ini adalah kali pertamanya ia datang ke sana, ia sepertinya masih mempelajari situasi setempat. Tak lama ia keluar dan anehnya ia buang air kecil di pagar wanita tersebut, sebagaimana layaknya seekor anjing yang menandai wilayahnya. Saat itulah Robert tak sengaja melihat Karen di mobilnya, dan karena tak ada pilihan lain, Karen pun langsung pergi dari tempat tersebut. Karen lalu mencari detektif Daniel dan menceritakan aksi Robert yang berniat jahat pada seorang wanita. Tentu saja Daniel sangat kaget mendengarnya karena aksi yang dilakukan oleh Karen itu sangatlah berbahaya. Detektif Daniel mengatakan ia tak bisa menangkap Robert begitu saja hanya karena dugaan Karen semata. Ia juga meminta Karen tak melakukan hal tersebut lagi karena dapat mengancam jiwanya. Hari itu juga Karen mendatangi wanita yang kita sebut saja ia bernama Maria. Karen pun menjelaskan perihal gelagat Robert yang ingin berniat jahat pada dirinya. Namun sayang, maksud tersebut tak tersampaikan karena rupanya Maria tak mengerti bahasa Inggris. Parahnya lagi, si suami yang datang malah berpikiran buruk pada Karen. Ia pun meminta Karen segera pergi dari rumahnya. I have been to the police. Okay, just go. Sementara itu, mendengar keluhan Karen, detektif Daniel mendatangi Robert di tempatnya bekerja. Ia mengancam Robert agar tak berulah macam-macam jika ia masih ingin hidup. Windows, you're dead. Get out of my city. Menyadari Karen adalah biang dari permasalahannya, Robert mendatangi putri bungsu Karen ke sekolah. Dan tentu saja anak seusia Megan sangat senang jika ada yang mau menemaninya bermain. Beberapa saat kemudian Karen menjemput putrinya. Ia pun kaget melihat Megan menunjukkan seorang kawan baru yang tak lain adalah si Robert Doe. Tentu saja Karen tak ingin membuat putrinya ketakutan dan ia memilih diam. Disitulah si Robert meminta Karen menjauh dari kehidupannya jika ia ingin putri bungsunya selamat. Bye. Bye.
Merasa dalam bahaya, Karen memberanikan diri meminta bantuan pada satu teman di grup yang bernama Pak Sidney. Semua orang tahu kalau Pak Sidney adalah pensiunan polisi yang juga telah kehilangan salah seorang putranya karena pembunuhan. Mendengar semua cerita Karen membuat Pak Sidney merasa tersentuh. Ia pun meminta Karen datang ke sebuah bengkel di mana ia bisa melakukan pertemuan. Di malam harinya, kedatangan Karen pun disambut oleh salah seorang peserta grup yang lain yang bernama Martin. Dan rupanya Martin juga telah kehilangan putranya dengan kasus yang sama. Dan si pembunuh masih belum tertangkap sampai saat ini. Karen kemudian menceritakan perihal pembunuhan putrinya dan juga si pelaku yang masih bebas berkeliaran. Karen meminta kedua pria tersebut membantunya melakukan sesuatu yang mereka bisa sebelum sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Pak Sidney dan Martin sebetulnya sangat prihatin atas apa yang Karen alami. Akan tetapi mereka tak bisa berbuat apa karena hukum membuat mereka tak bisa membunuh seseorang kecuali mereka berada dalam kondisi untuk membela diri. Pak Sidney mengatakan jika Karen memang nekat, ia harus melakukannya seorang diri. Pak Sidney berjanji jika Karen berani, ia akan memberikan Karen sebuah pistol. Dan jika Karen sudah menjalani beberapa latihan yang akan ia rekomendasikan. Amin. Sejak hari itu, Karen mulai rajin mendatangi kelas bela diri dan juga kelas menembak. Semua tenaga dan pikiran ia curahkan hanya untuk dapat membalaskan kematian putrinya. Dua minggu pun akhirnya berlalu. Karen dan Pak Sidney kemudian bertemu di sebuah restoran, di mana di sanalah Pak Sidney kemudian memberikan Karen sebuah pistol. Di malam harinya, Mac memergoki Karen pulang selarut itu. Ia juga memperlihatkan kartu anggota kelas menembak yang sudah Karen ikuti beberapa pekan ini. Mac menduga kalau Karen berniat membalas dendam pada si pelaku. Namun Karen menyangkal semua dugaan tersebut karena tentu saja ia tak mungkin mengatakan kebenarannya agar suaminya tak mencemaskan dirinya. Did you buy one? A gun? No. Jeez, I don't know, Karen. Di tempat berbeda terlihat Robert kembali membawakan Maria barang belanjaannya untuk kedua kalinya. Disuruh menunggu, Robert malah masuk ke dalam dan tentu hal itu membuat Maria merasa tak nyaman. Sure. Just take your time. Maria kemudian memberinya tips $5 dan hal itu membuat Robert kesal. Ia kemudian memperkosa Maria dan membunuhnya saat itu juga. Dua hari pun berlalu dan kabar tersebut pun sampai ke telinga Karen. Ia lalu mendatangi detektif Daniel dan menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Karena Karen sudah memperingatkan Danilo kapan hari kalau Robert bertingkah mencurigakan pada wanita tersebut. Detektif Daniel mengatakan Robert kini sudah tertangkap, namun ia akan segera bebas karena Daniel tak punya cukup bukti yang kuat. Tentu saja mendengar hal itu Karen semakin kesal. Pasalnya ia sangat menyayangkan sikap Daniel yang mengabaikan laporannya yang kini malah benar-benar terjadi. Karen mengatakan kalau Robert sampai bebas itu berarti sudah tak ada gunanya Daniel menjadi seorang detektif. Beberapa hari kemudian saat Mac dan Karen mau berangkat piknik, tiba-tiba Karen kembali teringat akan pekerjaan di kantor yang tertunda. Ia mengatakan ia harus segera kembali untuk menitipkan pesan pada doli rekannya, karena ia saat ini benar-benar lupa. Meskipun merasa ada sedikit kejanggalan, Mac tetap membiarkan Karen bekerja, karena Karen juga berjanji akan segera menyusul jika ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Drive carefully. Namun rupanya Karen tak pergi ke kantor. Ia malah kembali ke hotelnya si Robert. Dengan mengabarkan kalau hotel tersebut akan segera disegel, Karen berhasil membuat si penjaga pergi. Dengan leluasa ia kemudian mengambil kunci kamar Robert. Setelah mendapatkan kuncinya, Karen buru-buru mencari kamar Robert dan mencari sesuatu yang mungkin dapat membuat Robert kembali mendekam di penjara seumur hidup. Namun alih-alih mendapatkan barang berharga, ia malah menemukan kue mainan putrinya. Hal itu malah membuat Karen semakin ingin menghancurkan kehidupan Robert.
Beberapa saat kemudian Robert yang baru pulang bekerja mendapati pintu kamarnya terbuka. Isi kamarnya pun acak-acakan dan saat itu juga ia menemukan topi Karen yang tertinggal. You bitch. Mengetahui itu adalah aksi Karen, malam itu juga Robert mendatangi rumah Karen. Sesampainya di sana, situasi pun mendukung karena ia tak melihat seorang pun di rumah. Di tempat berbeda, Megan bercerita pada ayahnya kalau sekarang ia punya kawan baru. Ia menceritakan kalau kawannya tersebut pernah ayah ibunya lihat di siaran TV. Mendengar yang dimaksud Megan adalah Robert, sontak Meg memutar balik mobilnya dan berusaha menghubungi Karen kembali. Robert yang saat itu sedang ke atas mendengar suara air di toilet. Ia pun ke atas dan menyikap tirai yang ternyata Karen telah menjebaknya. Karen muncul dengan pistol di tangannya dan rupanya ia sengaja menjebak Robert agar ia mendatanginya. Karen mengatakan hanya dengan cara ini ia dapat membunuh Robert tanpa masuk penjara. Robert berusaha mengambil pistol tersebut dan mereka pun terlibat pergulatan. Saat Karen tersungkur ke bawah tangga, saat itulah ia melihat pistol di dekatnya. Tanpa banyak bicara, Karen langsung menembak Robert. Tembakan yang beberapa kali menembus tubuhnya akhirnya membuat Robert tewas seketika. Beberapa saat kemudian para petugas polisi pun datang. Detektif Danilo menanyakan beberapa pertanyaan pada Karen. Dan tentunya Karen mengatakan ia hanya membela diri dan pistol tersebut adalah milik si Robert. Detektif Danny lalu menemui atasannya dan mengatakan kalau Robert berusaha membunuh Karen dan Karen hanya berusaha membela diri. Tentu saja dengan begitu Karen tak akan dipenjara atas pembunuhan tersebut. Jadi seperti itu perjuangan seorang ibu untuk mencari keadilan atas kematian putrinya. Meskipun apa yang dilakukan Karen tak mengembalikan putrinya, tapi paling tidak ia sudah mengurangi angka kriminalitas di kota tersebut. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.